nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi ke dalam acara Selamat Pagi Sahabat. Jadi di pagi hari ini mari kita siapkan waktu kita untuk memuji Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, supaya apa yang bisa kita dengar pada pagi hari ini bisa menguatkan kita dalam aktivitas selanjutnya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu yang tiada batasnya untuk kami Tuhan. Kami bisa
bernafas di pagi hari ini semuanya karena kasih daripada-Mu saja. Berkati kami Bapa, apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan, semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Walaupun harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walaupun harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Sungguh besar kasih setia-Mu Bapa dalam hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Di awal bulan Februari yang luar biasa ini, Kau berikan kemurahan, kasih karunia-Mu, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu ya Tuhan.
Tuhan, terima kasih untuk semuanya di awal bulan kedua dari tahun 2025. Kami sungguh-sungguh percaya bahwa sampai kapanpun Tuhan, selama kami terus mengandalkan Engkau, kasih karunia-Mu melimpah dalam hidup kami. Bapa, kalau pagi hari ini, di hari Sabtu yang luar biasa, masih ada dari keluarga besar, dari sahabat GPI Lambert Tenggaraya yang mungkin masih lemah tubuhnya Tuhan, Kau berikan kekuatan Tuhan. Yang sakit Tuhan, Kau berikan mujizat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, Kau berikan kesembuhan ya Bapa. Bagi kami semua Tuhan yang membutuhkan mujizat-Mu, biarlah tangan-Mu terulur untuk berikan kami mujizat Tuhan. Bapa, pagi ini kami mau belajar, kami mau bersaat teduh, kami mau saling menguatkan satu dengan yang lain, kami mau berinteraksi satu dengan yang lain, itu karena kasih kemurahan-Mu. Ajari kami Tuhan, untuk terus bisa hidup dalam kasih karunia Tuhan. Bapa, biarlah hamba-Mu ini Tuhan, ajari hamba-Mu ini bisa sharing dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, dan biarlah semua yang hamba-Mu katakan itu adalah dari Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kita berjumpa di Selamat Pagi Sahabat. Ini masuk minggu pertama dari bulan Februari 2025. Ingat, besok pagi kita bisa mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus, mana besok 2 kali ibadah saya akan melayani Anda semuanya. Dan besok kita akan lanjutkan lagi apa yang menjadi bahasan kita minggu lalu, yaitu tentang memperbarui pikiran kita. Nah, pagi ini izinkan saya untuk sharing dengan tema hidup dalam kasih karunia Tuhan, saudara. Saudara ingat baik-baik, selamat teduh, saat teduh ini, acara Selamat Pagi Sahabat itu ada bukan untuk menjadi tontonan buat kita saja, saudara, tapi ini adalah home cell bersama, saudara. Sel grup udara, di mana Anda bisa sama-sama mendeklarasikan sesuatu yang menguatkan iman kita. Kita bisa sama-sama berinteraksi. Anda juga kalau punya kesaksian, ingat baik-baik, Anda wajib untuk membagikannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, hari ini mari kita buka di Keluaran pasal 33 ayat 16, saudara. Keluaran pasal 33 ayat 16 dikatakan, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Saudara, Anda dan saya, kita butuh kasih karunia Tuhan. Di segala zaman, di periode manapun, kita butuh kasih karunia Tuhan. Saudara, Nuh dan keluarganya diselamatkan karena apa? Diselamatkan oleh karena Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Anda nanti bisa baca di rumah di Kejadian 6 ayat 8. Semuanya dihajar oleh bencana. Nuh dan keluarganya mendapat kasih karunia, saudara. Apalagi yang kita pernah belajar di Alkitab? Masih banyak, saudara. Saat Yusuf berjumpa dengan Benyamin, ia berdoa, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Yusuf berdoa kepada Allahnya untuk memberikan kasih karunia kepada Benyamin di Kejadian 43 ayat 29. Dan Anda harus paham loh, saudara, Allah menjadikan Saul, siapa Saul? Keturunan Benyamin, sebagai raja Israel yang pertama. Walaupun Saul gagal di tengah jalan, tapi kesalahan Saul sendiri. Allah menjadikan Paulus, siapa Rasul Paulus? Keturunan Benyamin,
sebagai rasul kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, saudara. Musa mengerti bahwa dia membutuhkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Anda bisa baca sendiri di rumah nanti di Keluaran 33 ayat 13 sampai 16. Tadi pagi saya baca sebuah cerita yang bagi saya ada benarnya juga, dan saya pikir banyak orang tuh tidak sadar. Sebuah cerita singkat ini adalah sebuah teori yang diberi nama teori kuda mati, dead horse theory. Cerita ini sebuah metafora yang menggambarkan bagaimana beberapa orang, beberapa lembaga, bahkan suatu bangsa menghadapi masalah yang sudah jelas. Tapi masalah itu justru dengan masalah itu bersikap seolah-olah masalah itu nggak ada, saudara. Masalah itu nggak dipahami. Alih-alih untuk mengakui kenyataan, banyak perorangan maupun lembaga maupun bangsa ini justru mengabaikan kenyataan, malah berusaha mencari pembenaran, saudara. Nah, orang yang tidak hidup dalam kasih karunia, dia akan banyak mengalami bundelnya di sana, saudara. Inti dari teori ini saya baca sederhana sih sebenarnya. Jika Anda dan saya sadar bahwa kita sedang menunggangi kuda yang sudah mati, saudara, solusi terbaik kalau kita sedang naik kuda yang sudah mati, paling sederhana, gampang, turun dari kudanya, tinggalkan saja. Tapi kenyataannya enggak. Dalam kenyataannya banyak orang, banyak organisasi, bahkan bangsa, begitu kita menunggangi kuda mati, justru mengambil langkah-langkah yang enggak masuk akal. Contoh-contoh, saya waktu baca itu, saya pikir benar juga ya. Itulah kenapa saya ngomong kita tuh butuh kasih karunia, butuh wisdom, butuh kemurahan Tuhan. Contoh-contoh, itu langkah-langkah yang nggak masuk akal yang diambil oleh baik itu orang maupun lembaga maupun bangsa. Begitu kita menunggangi kuda mati, langkah yang diambil yang pertama adalah justru malah membeli pelana baru. Siapa tahu kudanya bisa hidup lagi, saudara. Lah buat apa membeli pelana baru, saudara? Sudah mati. Yang kedua, ngasih makan dengan harapan siapa tahu kudanya bisa hidup lagi, saudara. Yang ketiga, mengganti penunggangnya dengan orang lain. Siapa tahu kalau diganti jokinya, kudanya hidup lagi, saudara. Yang keempat, memecat orang yang bertanggung jawab merawat kuda. Kamu nih nggak becus merawat kuda, malah kudanya mati, ganti dengan orang yang baru. Yang kelima, mengadakan meeting, pertemuan untuk membahas strategi meningkatkan kecepatan kuda. Kudanya mati, meeting strategi. Yang keenam, saya baca membentuk tim komite khusus untuk meneliti kuda mati dari berbagai aspek. Mereka bekerja berbulan-bulan menyusun laporan kenapa kok iso mati. Akhirnya mengusulkan solusi, padahal sudah jelas sejak awal bahwa kudanya wis mati. Dan solusi yang ke-8, mereka setelah sekian lama, tim akhirnya mencapai kesimpulan yang sudah diketahui sejak awal. Kesimpulannya adalah kuda ini memang mati. Parah atau saudara? Dan masih banyak lagi yang saya bahas. Dan singkat cerita, pada akhirnya mereka mengubah definisi kata mati agar dapat meyakinkan diri sendiri bahwa kuda itu masih hidup, saudara. Apa pembelajaran dari orang yang hidupnya seperti ini? Artinya apa? Menggambarkan bagaimana banyak orang di luar sana, di luar Kristus, memilih untuk hidup dalam penyangkalan, membuang waktu dan tenaga dalam usaha yang sia-sia, daripada menerima kenyataan dan mencari solusi sejak dari awal dengan tepat. Saudara, hari ini saya mau bilang kepada Anda, hati-hati kalau Anda hidup di luar kasih karunia Tuhan. Anda nggak tahu yang Anda tunggang itu sudah mati atau enggak. Anda bisa melakukan kekonyolan hari demi hari, saudara. Apalagi kalau Anda paham, kalau orang itu sadar dia dihambang kehancuran, harusnya dia keluar kan. Tapi enggak.
Dosa diteruskan terus diteruskan, padahal bakalnya menuju kehancuran keluarga, kehancuran pribadi, kehancuran jiwanya, kehancuran roh, dan segala macam. Itulah kenapa kemarin pada hari Minggu saya berkata, jangan menjadi pribadi yang keras kepala, jangan jadi pribadi yang keras hati, saudara. Biarlah setiap kita tuh belajar jadi pribadi yang mudah dibentuk oleh Tuhan. Yang setuju katakan yes. Yang mau ketik di live chat, saya mau jadi pribadi yang mudah dibentuk oleh Tuhan. Ayo ketik di live chat. Saya mau menjadi pribadi yang mudah dibentuk oleh Tuhan. Saudara, hidup dalam kasih karunia Tuhan yang pertama saya catat. Kasih karunia Tuhan itu menyebabkan Anda semakin mengenal Tuhan. Keluaran 33 ayat 13, saudara. Keluaran 33 ayat 13 ngomong apa? Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Saudara, jika aku mendapat kasih karunia Tuhan, itu artinya aku akan mengerti jalan-jalan Tuhan. Aku mengerti kehendak Tuhan. Jika Anda dan saya ngerti kehendak Tuhan, maka Anda dan saya akan semakin mengenal Tuhan. Kalau kita semakin mengenal Tuhan, perhatikan baik-baik. Kasih karunia Tuhan semakin berlimpah atas hidupku. Jangan sampai menunggu Anda menaiki kuda yang menceng kemana-mana dan tiba-tiba kuda itu mati, lalu menyesali dengan berbagai macam teori, menyesali dan menyalahkan segala macam, padahal sudah sejak awal Anda tahu apa yang Anda tunggangi. Entah itu pekerjaanmu, entah itu cara hidup Anda, entah itu pola pikir Anda yang selama ini Anda unggul-unggulkan, dan sudah berbagai cara Tuhan ingin ngomong pada Anda dan saya. Jangan diterus-teruskan, tapi kita nggak sadar, saudara. Kalau Anda dan saya mendapat kasih karunia Tuhan, itu artinya kita akan mengerti jalan-jalan Tuhan. Kita akan mengerti kehendak Tuhan. Kita kalau mengerti kehendak Tuhan, maka Anda dan saya akan semakin mengenal Tuhan. Kalau kita semakin mengenal Tuhan, kasih karunia Tuhan semakin berlimpah atas hidup Anda dan saya. Yang mau katakan, saya mau ya Tuhan. Amin, saudara. Amin. Nah, Keluaran 33 ayat 17 ngomong gini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Dan perhatikan, yang paling penting kalau Anda dan saya mendapat kasih karunia, yang paling penting ini, saudara. Dan aku dan Tuhan, aku mengenal engkau. Tuhan mengenal kita, saudara. Karena kita telah mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan, maka yang paling penting adalah Tuhan mengenal kita. Itu yang paling penting. Kalau Tuhan mengenal kita, artinya, saudara, artinya ada 4 poin yang saya coba untuk jabarkan dengan sangat sederhana, saudara. Kalau sampai Tuhan mengenal Anda dan saya, artinya yang pertama, Dia tahu rencana masa depan yang terbaik buat Anda dan saya itu apa. Enak atau, saudara? Bayangkan kalau Anda hidup dalam track, dalam jalur yang Tuhan kasih tahu, yang terbaik itu yang ini, nak. Enak, saudara. Anda nggak perlu masuk jurang, menggok jalan buntu, keblegong, kesleo, ya. Karena kalau Tuhan mengenal kita, Dia tahu rencana masa depan terbaik kayak apa. Yang kedua yang saya catat, kalau Tuhan mengenal kita, saudara,
Yang kedua, dia tahu segala kebutuhan kita. Jadi nggak perlu lama-lama Anda galau, Anda bingung, bahkan untuk memenuhi keinginan yang banyak. Kebutuhan aja nggak tercapai, nggak terpenuhi. Tapi kalau dia mengenal kita, dia tahu segala kebutuhan kita. Dan selalu Tuhan bantu kita, penuhi kita tepat pada waktunya. Amin, saudara. Yang ketiga, kalau Tuhan mengenal kita. Kalau Tuhan mengenal kita, artinya dia tahu kelemahan dan kekurangan kita, saudara. Maka setiap kali kita punya kekurangan, kita nggak merasa bersalah terus. Nggak merasa feeling guilty, aduh aku punya kekurangan di mana bisa toh yo hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mencapai semua goals dalam hidupku yang sudah Tuhan tetapkan. Wong aku ki orangnya lalian no, ora iso, iki ora iso. Aku hanya bisanya cuman ini. Aku nggak bisanya 3 macam, bisanya cuman 1. Terus gimana? Saudara, Tuhan tuh tahu, saudara. Tuhan tuh tahu kelemahan dan kekurangan kita. Pasti Tuhan akan backup, Tuhan akan kirim teman-teman, sahabat-sahabat yang pas, yang terbaik, penolong yang terbaik untuk kita bisa mencapai goalsnya Tuhan. Dan yang keempat yang saya catat, jika Tuhan mengenal Anda dan saya, dia bersedia untuk menolong kita, saudara. Itu yang paling penting. Kalau Tuhan nolong kita, lalu apa yang kita khawatirkan? Gak ada kan? Nah, hidup dalam hadirat Tuhan, dalam kuasa Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan. Yang kedua yang saya catat, kasih karunia Tuhan berkuasa mengubah karakter dan hidup kita, saudara. Karena percayalah, believe me, semua dari kita, Anda dan saya, nggak semuanya punya karakter yang baik loh, punya masa lalu yang baik, ya kan? Apalagi kalau kita dulu berkumpul bersama dengan kumpulan kita yang mengajarkan bahasa Semarang yang bombong-bombong, hal yang keliru yang saya sharingkan minggu lalu, sudah di Selamat Pagi Sahabat minggu lalu. Kalau sampai itu jadi karakter, sudah jadi kebiasaan dan jadi berkerak sampai jadi karakter, hanya cuman kasih karunia Tuhan yang bisa mengubah karakter busuk dalam hidup Anda dan saya. Ingat, kalau sampai cuman batuk itu ada obatnya. Tapi nek wis jadi watak, sudah jadi watak, sulit, sudah. Tapi ingat, kalau Tuhan turun tangan, maka Tuhan akan bereskan karakter kita. Sebusuk apapun karakter Anda dan saya. Hidup dalam kasih karunia Tuhan, yang kedua artinya kasih karunia Tuhan berkuasa mengubah karakter dan hidup Anda, saudara. Anda pasti kesulitan dengan karakter yang buruk untuk menjalani kehidupan. Tidak bisa, saudara. Selama Anda nggak akan berubah, saya tidak berubah, maka hidup Anda akan redup, saudara. Bukan karena bodoh, orang pandai banyak. Tapi kalau karakter sudah parah, saudara, hidupnya nggak kemana-mana. Orang cantik banyak, orang ganteng banyak, pintar banyak. Anda bisa mengalami, tanya pada orang tua Anda, pernah nggak ketemu sama orang-orang karakternya parah? Pasti akan dikatakan pernah. Dan Anda tanya, orang karakternya parah sampai sekarang bagaimana kehidupannya? Hidupnya gak akan jauh-jauh dari pola pikirnya, saudara. Itulah kenapa kasih karunia Tuhan berkuasa mengubah karakter dan hidup kita, saudara. 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10. 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10 dikatakan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya,
Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bagi saya, saat Paulus belum bertobat, ganas saudara, parah, penganiaya pengikut Kristus saudara. Dia pun juga mengakuinya, aku telah menganiaya jemaat Allah. Tapi ingat, kasih karunia bisa mengubahkan karakter. Dikatakan di ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Saudara, kalau Anda punya karakter yang mungkin Anda pun sudah angkat tangan, bahkan orang lain ngecap Anda masa depan suram, mengecap Anda madesu, malah mungkin diri Anda sendiri ngomong, wah rak mungkin sukses aku ini, rak mungkin bisa berhasil, aku karakternya kayak gini, bosok aku ini. Tapi ingat, kalau Anda hidup dalam kasih karunia Tuhan, bahasa Jawanya, jangan ngileni Tuhan saudara, balik ke Tuhan, serahkan hidupmu pada Dia, maka hidupmu akan dirubahkan, karaktermu akan dirubahkan. Yang Yesus katakan amin. Saudara, 1 Timotius 1 ayat 13 ngomong apa? Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Rasul Paulus ini ganas saudara. Tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Nah, Rasul Paulus menyaksikan bahwa kasih karunia Tuhan menyebabkan dia bisa bekerja lebih keras dan bisa lebih berbuah lebat bagi kerajaan Allah, saudara. Kalau Anda hari ini datang, Tuhan, aku butuh kasih karunia. Believe me, Anda akan sanggup bekerja lebih keras dibanding apa yang sudah pernah Anda lakukan sebelumnya. Bahkan pekerjaan Anda akan lebih efektif, lebih efisien, Anda lebih berbuah lebat bagi kerajaan Allah. Lukas 7 ayat 47 ngomong apa saudara? Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Saudara, kalau Anda punya masa lalu yang Anda bilang dosanya semakin besar, bahkan banyak, terus Anda mendapatkan kasih karunia Tuhan, dapatkan pengampunan, percayalah Anda pasti akan tahu artinya namanya mengasihi orang lain, saudara. Itulah kenapa Anda perlu membangun kerendahan hati, perlu membangun kesadaran bahwa oleh kasih karunia Tuhan saja karakter dan hidup Anda diubahkan menjadi baru, menjadi peka mendengar akan suara Roh Kudus, saudara. Yang jujur katakan yes. Saudara, kasih karunia bukannya dibutuhkan oleh orang Katolik, orang Kristen, tapi dibutuhkan oleh semua orang. Semua orang butuh yang namanya kasih karunia Tuhan. Kalau enggak, hidupmu Anda akan berat sekali, saudara. Hidup dalam kasih karunia Tuhan yang ketiga. Kasih karunia Tuhan menyebabkan Anda dan saya rendah hati, mudah mengampuni, dan suka memberkati orang. Amin, saudara. Anda akan jadi orang yang rendah hati. Anda jadi orang yang mudah mengampuni. Anda akan menjadi orang yang suka memberkati orang. Ibrani 12 ayat 15 ngomong apa? Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Saudara,
Kalau Anda pernah lihat orang kepahitan, perhatikan baik-baik, biasanya bisa dipastikan orang itu menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Dan Ibrani mengatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kalau kita sudah pahit, Anda akan banyak menimbulkan kegaduhan, kerusuhan, dan pencemaran banyak orang, saudara. Berapa kali dalam hidup, kadang-kadang saya juga nggak tahu kenapa hal-hal konyol saya lakukan dulunya. Setelah saya sadar, saya baru paham bahwa iya ya, aku kasar itu karena mungkin kurang kasih sayang, mungkin kurang pengawasan, mungkin memang perangai karakterku memang bawaan lahir kayak gitu kan. Ditambah lagi dengan kumpulan yang salah kan. Namun setelah kita memutuskan untuk bertobat sejak SMA kelas 2, kalau saya inget-inget ya, pertama kali saya ke gereja, karena sebelumnya saya sempat beberapa tahun nggak Tuhan-Tuhanan, saudara, kepahitan sama Tuhan. Begitu saya memutuskan untuk ke gereja, waktu itu diajak sama Opa John, ayah saya, untuk ke gereja. Saya memutuskan untuk ikut pelayanan kelepasan dari semua apa yang sudah pernah lakukan di sebelum-sebelumnya. Kalau saya pertimbangkan, apalagi ini kan Anda habis merayakan Imlek bagi yang merayakan, ya kan? Kyonghi buat yang merayakan Imlek, ya kan? Anda pasti sudah banyak berkumpul dengan para keluarga-keluarga dan sahabat. Anda pasti akan bisa menganalisa. Di saat Anda betul-betul meletakkan hidupmu dalam tangan Tuhan, Anda akan berkata, iya ya, kok bisa Tuhan membawa hidup kita jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang kita bayangkan dulu. Kemarin malam istri saya ngomong gini, coba kamu pikir baik-baik. Dulu menikah sama istri saya naik sepeda motor, saudara. Bahkan untuk punya rumah kecil saja itu udah senengnya setengah mati. Dengan berbagai cara kita berusaha, tapi kita nggak pernah mikir Tuhan bawa sampai sejauh ini. Kalau kita pertimbangkan baik-baik hidup Anda dan hidup saya, saudara, kalau Anda betul-betul mau merenung, iya ya, di tahun 2025 ini hidup Anda dan saya jauh lebih baik dibandingkan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Bahkan sekarang dalam kondisi Anda tidak pernah membayangkan kasih karunia-Nya itu nyata, saudara. Dulu Anda izinkan hidup dalam kepahitan, sehingga kalau Anda diajak ngomong kesinggung sedikit, kuasar setengah mati. Omongannya kotor, kuasar. Kalau marah, meledak-ledak. Dan sekarang Anda sadar, kalau Anda melakukan seperti itu, artinya, kenapa kok bisa seperti itu? Akhirnya kita sekarang sadar, ternyata kita jauh dari hadirat Tuhan. Saudara, Anda jangan pernah jauh dari hadirat Tuhan. Di mana ada hadirat Tuhan, di sana ada kasih karunia di hadapan Tuhan. Yang juga katakan yes. Saudara, di dalam kasih karunia Tuhan disediakan segala berkat terbaik yang Anda perlukan. Yang mau katakan saya mau. Kenapa Pak kita butuh berkat yang diperlukan? Untuk menjalani hidup, saudara. Untuk melakukan kehendak Tuhan. Efesus 1 ayat 3. Saya sungguh sedih kalau ada orang ngomong gini. Kita tuh harus belajar akhir zaman. Kita harus belajar dari kasusnya
California, kita harus belajar kasusnya bencana-bencana. Kalau Pak Gusap ini kan sekarang ini ngomongkan tentang kasih karunia, damai sejahtera, berkat Tuhan, ya kan? Bahkan GBI Lentera masuk a year of happiness, luck, and blessing. Harusnya tuh ngomongin akhir zaman katanya. Loh, saudara, kalau Anda betul-betul ingin dengar akhir zaman, Anda bisa klik kok YouTube-nya GBI Lampir Tengah Raya. Anda ketik akhir zaman. Itu kurang lebih 3-4 tahun yang lalu sudah saya bahas sampai 3 kali pertemuan, saudara. Bahkan kalau kurang dalam, Anda bisa ketik akhir zaman. Anda ketik Sinode GBI. Banyak, saudara. GBI banyak ngomong soal akhir zaman. Tapi saya berkata, hari ini Anda harus hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dalam kasih karunia Tuhan, Anda disediakan segala berkat terbaik yang Anda perlukan. Buat apa saya butuh berkat? Oh ya nggak apa-apa. Kalau nggak butuh berkat ya nggak apa-apa. Nggak ada masalah, saudara. Tapi yang saya tahu, kita butuh berkat itu untuk menjalani hidup, melakukan kehendak Tuhan. Yang Suju katakan, yes. Jangan salah paham, saudara. Jangan gagal paham daripada imanmu tidak kemana-mana. Jangan seperti kuda mati, saudara. Kalau memang Anda digerakkan Tuhan belajar akhir zaman, belajarlah yang banyak. Siapkanlah. Siapa tahu sebentar lagi Anda memang mengalami akhir zaman. Karena kita tahu ini akhir dari akhir zaman. Ya kan? Tapi yang perlu saya bahas adalah zaman Nuh. Semua orang di zaman Nuh pasti berkata ini akhir zaman. Betul kan? Betul kan? Betul kan? Tapi Nuh diselamatkan Tuhan. Dalam kasih karunia Tuhan itulah Anda mendapatkan kekuatan dan kuasa untuk rendah hati. Rendahkan hatimu, saudara. Mudahlah mengampuni, suka memberkati. Zaman Lot, waktu Tuhan marah, Lot diselamatkan enggak, saudara? Lot diselamatkan. Kenapa? Karena Lot hidup dalam kebenaran. Yang lainnya, istrinya saja tidak boleh nengok ke belakang, langsung jadi tiang garam, saudara. Hiduplah dalam kasih karunia Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran. Minggu depan kita akan belajar bagaimana Anda mendapat kasih karunia Tuhan. Besok pagi Anda datang ke ibadah, persiapkan tubuh jiwa rohmu untuk kita sama-sama mendapatkan pencerahan yang dari Tuhan, damai sejahtera yang dari Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Perbarui pikiran Anda dan saya, jangan misunderstanding, jangan miskonsep, saudara. Itulah kenapa saran saya jangan pindah-pindah gereja, ya. Akhirnya Anda kalau pindah-pindah gereja bingung, saudara. Besok pagi kita akan sama-sama ketemu. Saya akan melayani Anda selama 2 kali ibadah. Dan besok kita akan sama-sama Jawan Kudus. Sabtu depan, selamat pagi sahabat. Kita akan belajar bagaimana untuk kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Ada banyak hal yang harus saya perdalam dan kita sharing di Selamat Pagi Sahabat Sabtu depan. Mari kita angkat satu pujian sebelum kita mengakhiri saat teduh kita. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku.
sebelum kita akhiri, saya mau berdoa buat Anda. Kalau selama ini Anda sadar, iya ya, hidupku terasa berat sekali. Anda terlalu banyak mengandalkan kemampuan Anda, kepandaian Anda. Saya tidak berkata kepandaian tidak diperlukan. Saya tidak berkata skills atau keterampilan tidak diperlukan. Karena apapun yang dikerjakan itu membutuhkan keterampilan, butuh pengetahuan dan segala macam. Saya hanya berkata, lakukan yang jadi bagian Anda, saudara. Bekali diri Anda dengan banyak hal. Karena orang yang terus mau belajar, orang yang terus bisa beradaptasi dengan zaman, saya katakan itu adalah orang-orang rendah hati. Tapi ingat baik-baik, tetap jaga diri Anda dan saya dalam kondisi yang benar-benar paham bahwa kita butuh kasih karunia Tuhan. Tentu Anda sudah banyak mendapatkan cerita, Anda banyak melihat dengan mata kepala orang-orang yang bukan orang bodoh, orang pandai, tapi hidupnya begitu berat. Kalau Anda melihat mereka butuh kasih karunia Tuhan, mereka butuh Yesus, jangan sungkan ajak teman Anda, sahabat Anda untuk datang ke gereja. Jangan sungkan untuk Anda kesaksian buat mereka. Karena bisa jadi mereka butuh kasih karunia Tuhan. Saudara. Ajak mereka mengenal Tuhan. Karena kalau mereka mengenal Tuhan, maka mereka akan menerima kasih karunia Tuhan. Ingat baik-baik, kasih karunia Tuhan tidak berurusan dengan apa agama Anda. Kasih karunia Tuhan tidak berurusan apa gender Anda, suku Anda, ras apa. Tidak ada Tuhan. Semua orang butuh kasih karunia Tuhan. Amin. Izinkan saya berdoa, Bapa, biarlah pagi hari ini Tuhan, kalau ada jemaat GPI Lampir Tengah Raya Tuhan, ataupun semua Tuhan umat-Mu yang mendengarkan, selamat pagi sahabat pagi hari ini. Yang mereka betul-betul sadar bahwa mereka butuh kasih karunia Tuhan. Pagi ini Tuhan, sentuh hatinya. Ubahlah hidupnya Tuhan. Ajari mereka untuk kakinya, hatinya, matanya, telinganya ingin mengenal akan Engkau ya Yesus. Biar mereka bisa seperti Yesus Tuhan. Bisa mengenal Yesus. Biarlah mereka mengalami Yesus dalam kehidupannya. Bapak, pagi ini kami sungguh berdoa Tuhan. Dimanapun mereka berada. Baik ada di kota-kota lain Tuhan. Di luar pulau, di luar negeri. Oh, kami sungguh terima kasih Tuhan. Bahkan untuk kesaksian juga sudah sampai kemana-mana Tuhan. Kami tahu kami semua butuh kasih karunia-Mu. Ajari kami untuk mendengarkan firman Tuhan dengan cara Roh Kudus sendiri, dengan hikmat Roh Kudus sendiri, tanpa melalui pikiran kami sesuai dengan kehendak kami sendiri Tuhan. Ajari kami menaklukkan roh kami sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Roh Kudus-Mu, sehingga kami tidak terhalang oleh apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau besok kami menyiapkan kesehatan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami untuk perjamuan kudus. Biarlah sampai kapanpun Tuhan, kami semua hidup dalam kasih karunia Tuhan. Sebelum selesai, mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah dan dijawab segala pergumulanmu, diberkatilah setiap langkahmu, kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan pelindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita, dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua
yang hidup dalam kasih karunia-Nya, hidup dalam damai sejahtera, sukacitanya, yang dididik, dicintai untuk mengenal akan Dia. Katakan dengan iman, amin, amin, amin. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. Berbagailah orang yang terus mau mengenal Dia, merenungkan firman-Nya, melakukannya pagi, siang, dan malam. Maka Anda dan saya disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Tuhan memberkati.